Ini saya ingin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan dan dipakai dengan luar biasa. Tapi apa yang Nabi Elia alami, saya ingin bagikan bagaimana juga menjadi berkat bagi kita. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ada hal yang sukar kita hadapi. Hari-hari yang berat yang tidak mampu kita hadapi. Bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan dan Dia menyembuhkan kita semua dengan kuasa kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Sampai di situ dulu. Kita melihat bagian pertama ini bahwa Elia sedang melayani Tuhan. Dia seorang nabi yang dipakai dengan luar biasa. Dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 17, pasal 18, kita melihat bagaimana apa yang Elia katakan itu terjadi. Tuhan memakai Elia untuk menyampaikan apa yang menjadi rencananya atas bangsa Israel. Waktu Elia mengatakan bahwa tidak akan ada hujan di Israel, maka tidak ada hujan. Dan Tuhan membawa dia ada di tepi sungai Kerit dan Tuhan pelihara dia dari tepi sungai itu. Bayangkan Tuhan berkata, Tuhan perintahkan burung gagak membawa roti dan daging untuk memberi makan kepada Elia dan minum dari sungai Kerit pagi dan petang. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan dengan janda di Sarfat, tepung dalam tempayang, tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak kering. Dan membangkitkan anak dari janda di Sarfat, itu banyak hal yang Elia lakukan dengan luar biasa. Di pasal yang ke-18 bagaimana dia membunuh nabi-nabi Baal 450 orang, dia membunuh dengan pedang. Dia sudah melakukan hal yang besar dan luar biasa. Tapi dari bagian pertama ini kita melihat bahwa sebagai manusia biasa Tuhan memakai kita. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena kita punya sesuatu yang begitu penting dan luar biasa. Tapi di sini menunjukkan bagaimana kita manusia apa adanya. Lihat bahwa sesudah Elia mengerjakan semua perkara-perkara yang besar, Tuhan mengadakan perkara-perkara yang luar biasa lewat Elia. Lalu datang intimidasi. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan suaranya menuntun kita di jalan-jalan yang kita lalui. Tetapi mari kita lihat bahwa ada juga suara-suara dari musuh yang bisa melemahkan dan mengintimidasi kita. Nah, di sini kita lihat bahwa Isabel menyuruh seorang utusan. Bukan dia sendiri yang datang kepada Elia, tetapi dia menyuruh seorang utusan dan lewat Isabel ini kita melihat bagaimana musuh itu bekerja. Seakan-akan dia tuh berkuasa. Seakan-akan musuh lewat Isabel seperti dia bisa melakukan apa saja. Sepertinya dia bisa menghentikan Nabi Tuhan yang besar ini. Lihat bahwa musuh itu penipu, pembohong, pencuri. Dan dia selalu datang untuk mengintimidasi kita, untuk melemahkan apa yang sedang kita kerjakan di jalannya Tuhan dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Isabel mengatakan bahwa
sampaikan kepada Elia, besok pada waktu ini saya akan membuat nyawanya sama dengan salah seorang daripada nabi-nabi Baal yang dia bunuh itu. Lalu kita melihat pada saat Elia mendengar intimidasi dari Isabel itu, di ayat yang ketiga dikatakan apa? Maka takutlah ia. Jadi kita lihat bahwa pengurapan dari Tuhan itu datang kepada kita, memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui setiap kita. Tetapi lewat proses ini mari kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita bahwa di samping pengurapan atas kuasanya yang besar, kasih karunia Tuhan buat kita, masing-masing kita juga harus membangun manusia roh yang di dalam kita. Karena sebagai manusia biasa, siapapun kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, di mana waktu masalah datang, waktu badai yang berat mengintimidasi kita, maka kita semua akan berkata kita tidak sanggup. Saya sendiri walaupun sudah 19 tahun sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan beberapa tahun yang lalu pada saat ada badai yang besar datang dalam keluarga dan saya menghadapi itu. Saya pun sampai di titik saya bertanya, betulkah ada Tuhan yang saya layani? Di mana Tuhan yang saya layani? Benar, ada Tuhan itu yang hidup. Tapi Tuhan itu setia. Selama ada firman di dalam kita, maka suara Tuhan jelas. Tuhan bilang, semua yang sudah engkau baca tentang saya, semua yang pernah engkau dengar tentang saya, percayalah. Itu Tuhan yang maha kuasa yang ada bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Nah di sini kita melihat bahwa seperti Elia pun bisa takut. Dan lihat pada saat ketakutan itu datang diikuti dengan putus asa, depresi, kecewa, sedih dan kematian. Dia tidak lagi melihat hidupnya sebagai sebuah hidup yang berarti. Dia melihat bahwa untuk apa lagi hidup? Tuhan, ambil saja nyawaku karena saya tidak lebih baik daripada semua nenek moyangku. Lihat bahwa tekanan itu bisa datang. Waktu kita takut dan kita lemah membuat kita tidak berdaya. Kita akan stres, akan depresi, akan putus asa dan ingin mati. Sampai ke titik itu yang ingin musuh kerjakan. Tapi Tuhan kita setia. Amin. Di ayat yang kelima tadi katakan bahwa sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni Horeb. Bapak Ibu lihat dimanapun kita berada Tuhan tahu, Tuhan melihat. Waktu Elia ada di bawah pohon arar dan dia tertidur, Tuhan mengirim ada roti dan air di sebelah kepalanya. Mari kita lihat roti adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah roti dari surga. Akulah air kehidupan. Firman Tuhan itu roti yang hidup bagi kita. Dan dia berkata bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dari makan roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat Tuhan menaruh itu di samping kepalanya Elia. Sedangkan di dalam kepala Elia penuh dengan ketakutan akan Isabel. Lihat, jangan izinkan semua perkataan, semua intimidasi dari setan, masalah-masalah itu memenuhi kepala kita. Tapi Tuhan mau kita makan dari roti dan pribadi Yesus itu ada bagi kita. Di dalam setiap kita yang percaya Tuhan sudah memberikan rohnya. Dia memberikan rohnya di dalam kita.
sehingga menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus itu yang akan mewahyukan firman Tuhan, sehingga firman itu tidak lagi menjadi hanya pengetahuan, hanya logos. Tapi firman itu menjadi Yesus yang hidup bagi kita. Di mana Yesus hadir, maka di situ ada mujizat Tuhan. Tersedia mujizat Tuhan bagi kita. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu yang kekasih, bahwa betapa firman Tuhan itu penting bagi kita. Umat Tuhan harus selalu bergaul dengan firman Tuhan. Harus selalu cinta firman Tuhan. Kita lihat waktu Elia bangun, dia ambil makan dan tidur lagi. Berarti dia masih dipenuhi, dia masih dikuasai oleh stres dan tekanannya. Dia belum menikmati roti dan air yang Tuhan sediakan. Lalu untuk kedua kalinya, Tuhan kasih bangun lagi dia. Bangun makan, sebab perjalananmu akan jauh. Kita tidak tahu berapa lama masalah yang kita hadapi. Kita tidak tahu berapa panjang perjalanan yang harus kita hadapi dalam hari-hari yang sukar dan berat. Kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita berdoa, kita selalu menantikan pertolongan Tuhan. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Lihat bahwa Tuhan kasih bangun 2 kali. Dan waktu Elia bangun, dia makan dan dia mendapatkan kekuatan untuk berjalan ke gunung Allah. Jadi bagian yang pertama tadi kita melihat bahwa sebagai manusia biasa, siapapun kita pasti akan menghadapi proses di mana tekanan masalah kehidupan ini bisa datang kapan saja, apa saja bisa kita hadapi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam keluarga, apapun bisa kita hadapi. Tapi jangan izinkan masalah menguasai kita sehingga kita dilemahkan, kita dilumpuhkan. Dengan puji-pujian maka penjara-penjara akan terlepas. Ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita lihat di sini kekuatan dari firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus jumpa dengan wanita di Samaria di tepi sumur dan Tuhan bilang, kalau kau minum air ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus lagi. Dan dari dalam hatimu akan terpancar mata air kehidupan. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia berjanji, dia setia menyertai kita. Dan dia menyediakan firman-Nya bagi kita. Sekarang kita tidak lihat lagi pribadi Tuhan Yesus. Tapi ada firman Tuhan yang bisa dihidupkan bagi kita. Sehingga kita mengalami seperti hari-hari Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Pada saat saya ada di Jakarta dan saya ada di Mangga 2 dan di satu toko, saya berbicara dengan seorang ibu dan dia berkata bahwa dia sering ke gereja, tapi dia ke gereja tidak teratur, tidak rutin, tetapi tidak baca firman, tidak pernah membaca firman. Jadi saya bilang, ibu tidak bisa kuat kalau cuma 1 minggu 1 kali datang ke gereja. Harus ada baca firman. Ya dia sibuk karena harus bangun pagi-pagi, datang di tokonya sudah sibuk dan sampai malam baru mereka pulang. Jadi saya bilang, Bu boleh download aplikasi Alkitab di handphonenya supaya pada saat tokonya lagi sepi, tidak ada orang datang, ibu di dalam boleh membaca firman Tuhan. Tenangkan hati dan baca firman. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak punya kekuatan. Kita harus setiap hari merenungkan firman, izinkan firman itu menjadi nyata buat kita. Izinkan setiap hari ada perkataan Tuhan yang hidup bagi kita. Sehingga kita punya perjumpaan pribadi. Tidak cukup kita hanya nonton di YouTube, lihat khotbah-khotbah. Tidak salah. Tetapi kita perlu punya hubungan pribadi datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menjumpai wanita di tepi sumur Samaria. Dia ingin menjumpai setiap kita. Apapun keberadaan kita. Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan kita. Dia datang dan dia bilang, akulah air hidup itu. Kepada wanita Samaria yang hidupnya dalam ambang putus asa dan tak berdaya itu. Dia datang juga buat setiap kita malam hari ini. Akulah roti dari surga. Akulah air kehidupan.
Kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima kehidupan ilahi. Tapi kita masih berjalan dalam kehidupan dunia ini. Sama dengan setiap orang yang lain, kita akan menghadapi pergumulan, masalah-masalah yang sama. Tapi perbedaannya adalah kita tidak pernah sendiri. Amin. Selalu Yesus ada bagi kita. Kita mengalami pertolongannya dari hari ke hari. Sehingga kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi bagi kita. Nah, Tuhan bukan hanya menyediakan jalan buat dia menemukan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Tapi mari kita lihat bagaimana Elia menemukan kesembuhan yang sesungguhnya dari Tuhan. Dari semua depresi, tekanan yang dihadapi karena perkataan-perkataan Isabel. Kita lihat bahwa di samping tadi roti dan air yang menguatkan dia untuk perjalanan. Sekarang kita lihat bahwa di ayat yang ke-9. Sesudah dia naik ke gunung Horeb, ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Bapak Ibu mari kita lihat bahwa seperti kalau kita banyak aktivitas, banyak kegiatan, tubuh kita menjadi lelah. Dan kita tahu bahwa kita perlu beristirahat. Waktu kita tidur maka tubuh kita akan disegarkan kembali. Kita bisa segar kembali sesudah kita beristirahat untuk tubuh kita, tubuh jasmani kita. Tetapi jiwa kita yang berbeban berat, mungkin kita sudah bangun tidur tetapi belum merasa lagi kelegaan. Kita belum merasakan kemenangan, kita masih rasa tekanan yang berat, kita masih rasa tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Mari lihat Tuhan bilang apa hari ini buat kita. Keluar dari semua tekanan, semua intimidasi yang iblis bawa dalam kehidupan kita. Malam hari ini Bapak Ibu yang kasih, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang kita hadapi. Cuman kita dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun orang yang di dekat kita pun mungkin tidak bisa mengerti apa yang sedang kita pikirkan. Tapi Tuhan tahu dengan persis setiap apa yang mengganggu pikiran kita. Tuhan bilang buat Elia, keluar. Kita juga harus ambil keputusan Bapak Ibu. Pada saat pikiran-pikiran itu datang kepada kita harus ambil keputusan untuk buang pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran putus asa, kata-kata orang yang datang untuk menekan kita. Kita punya kemampuan untuk membuang semua pikiran yang salah. Lalu kita mulai isi pikiran kita dengan janji Tuhan. Mungkin yang paling mudah Mazmur 23, Tuhan itu gembala yang baik, Tuhan itu gembalaku takkan kekurangan aku. Mungkin cuma satu ayat firman Tuhan yang kita perkatakan, tapi itu powerful, dahsyat. Karena perkataan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus ambil keputusan buang pikiran-pikiran yang kita tahu itu memberatkan. Bagian yang kita tidak bisa selesaikan. Bagian yang kita tidak mampu untuk melihat jalan keluarnya. Jangan kita terus membebani diri kita dengan pikiran-pikiran itu. Kita harus singkirkan itu. Kita mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang positif. Dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita di hari-hari yang lalu. Kita ingat bagaimana kebaikan Tuhan. Kita ingat bagaimana pertolongan Tuhan yang kita alami. Saya percaya kita semua pasti sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kita. Singkirkan pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, kata-kata orang yang membebani kita. Dan kita mulai merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita lihat bahwa bukan di angin yang kencang, bukan di badai yang kita bisa menemukan Tuhan. Tapi Tuhan mau pada saat jiwa kita tenang.
Tuhan mau kita istirahat dalam hadirat-Nya. Seperti ibadah doa malam, ibadah minggu, waktu kita datang untuk beribadah. Kita izinkan untuk kita, roh kita, jiwa kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, Dia ingin menyembuhkan kita, memulihkan kita, Dia ingin memberkati kita, memberikan berkat-berkat dari surga. Jadi seperti tubuh kita perlu tidur, perlu istirahat, perlu makan dan minum. Jiwa kita perlu firman Tuhan, perlu pujian dan penyembahan. Kita perlu istirahat dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, maka jiwa kita ditenangkan. Kita perkatakan puji-pujian seperti tadi itu ya, manis berjalan dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Waktu kita nyanyikan itu, kita buang semua beban, semua pikiran kita, dan kita izinkan perkataan-perkataan Tuhan terus menyembuhkan kita. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan setiap kita. Kita lihat bahwa seperti Elia yang putus asa, depresi dan mau mati. Lihat tanda-tandanya orang yang dalam depresi itu apa? Suka mengasihani diri sendiri. Terus berfokus kepada kelemahan, masalah dan mengasihi diri sendiri, itu berbahaya. Karena itu tanda-tanda depresi. Sayang diri. Aduh kasihan. Tidak ada yang mengerti saya, tidak ada yang peduli saya tidak lebih baik dari orang lain. Duh saya banyak kekurangan, duh saya tidak bisa apa-apa. Saya sudah kalah, saya sudah tidak sanggup lagi, terlalu besar masalah. Lihat, waktu kita fokus kepada diri kita sendiri, maka kita akan lihat kelemahan, ketidakberdayaan, sayang diri. Itu membuat kita makin terperangkap di dalam jebakan musuh. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan bilang keluar. Keluar dari setiap tekanan. Dia menyediakan kesembuhan. Waktu angin sepoi-sepoi datang, maka ayat yang ke-13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelewengi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara Tuhan kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau kita lihat, Elia ulang-ulang memperkatakan perkataan-perkataan ini. Jadi benar-benar dia dikuasai, benar-benar dia diintimidasi, terikat. Terus dia ucapkan itu. Lalu Tuhan bilang di ayat 15, pergilah, kembalilah ke jalan mulai padang gurun ke Damsi, dan setelah engkau sampai, kau harus mengerupai Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan kita setia. Amin. Pengurapan yang dari atas kuasanya memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi rencananya buat setiap kita dalam keluarga kita, tempat pekerjaan, tempat usaha kita, dalam pelayanan kita. Tapi Tuhan mau lewat semua yang kita hadapi, proses-proses yang sukar dalam hidup ini, Tuhan membentuk manusia yang di dalam kita, manusia roh kita, manusia batinnya kita, supaya kita juga kuat untuk tidak sayang diri, untuk tidak cepat menerima intimidasi, tekanan. Tapi kita belajar mempercayai Tuhan, belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semua khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang pelihara engkau. Jadi waktu kekhawatiran datang, ketakutan datang, kita belajar melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan suruh, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya kita serahkan karena Tuhan minta. Serahkan khawatir kepada Tuhan. Mari kepadaku yang letih seberat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita yang datang. Kita yang jangan tinggal terus di kamar, jangan tinggal terus di rumah. Kita yang harus datang. Datang berkumpul, beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Dan Dia membawa kita kembali ke jalan yang Dia tetapkan bagi kita. Untuk kita terus melakukan kehendak-Nya. Kita terus melayani Dia sampai garis akhir. Amin.
Malam hari ini Tuhan ada di sini dan Dia akan memberkati kita semua. Mari saya mengundang kita bangkit